Salam jumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik masalah-masalah pada lansia. Para sahabat peduli sehat dan mahasiswa yang saya banggakan, saya yakin Anda pernah mendengar apa itu masalah-masalah yang terjadi pada lansia di lingkungan rumah tangga kita. Untuk itu mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Kemampuan yang akan kita peroleh yaitu tentang konsep masalah lansia ini meliputi penurunan fungsi, masalah kesehatan dan masalah polifarmasi. Lanjut usia merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap manusia. Pada tahap ini manusia mengalami banyak perubahan baik secara fisik maupun mental, di mana terjadi kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimilikinya. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Sebagai dampak keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia, salah satunya adalah meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia sehingga populasi lansia juga meningkat. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2014, umur harapan hidup di Indonesia untuk wanita adalah 73 tahun dan untuk pria adalah 69 tahun. Menurut Bureau of the Census USA tahun 93, Indonesia pada tahun 1990 sampai dengan 2025 akan mempunyai kenaikan jumlah lanjut usia sebesar 41,4%. Pasien lanjut usia mempunyai ciri-ciri memiliki beberapa penyakit kronis, gejala penyakitnya tidak khas, fungsi organ yang mulai menurun, tingkat kemandiriannya mulai berkurang, sering disertai masalah nutrisi. Karena alasan tersebut, perawatan pasien geriatri berbeda dengan pasien yang lain. Permasalahan yang dapat terjadi adalah yang pertama adalah penurunan fungsi. Kehilangan dalam bidang sosial ekonomi, kehilangan keluarga atau kehilangan teman karib, kedudukan sosial, uang, pekerjaan, atau mungkin rumah tinggal. Semuanya ini dapat menimbulkan reaksi yang merugikan. Perasaan aman dalam hal sosial dan ekonomi serta pengaruhnya terhadap semangat hidup rupanya lebih kuat daripada keadaan badani dalam melawan depresi. Seks pada usia lanjut, yaitu orang usia lanjut dapat saja mempunyai kehidupan seks yang aktif sampai umur 80 tahun. Libido dan nafsu seksual penting juga pada usia lanjut, tetapi sering hal ini mengakibatkan rasa malu dan bingung pada mereka sendiri dan anak-anak mereka yang menganggap seks pada usia 19 pada usia lanjut sebagai tabu atau tidak wajar. Orang yang pada masa muda mempunyai kehidupan seksual yang sehat dan aktif, pada usia lanjut masih juga demikian. Biarpun sudah berkurang, jika saat muda sudah lemah, pada usia lanjut akan habis sama sekali. Memang terdapat beberapa perubahan khusus mengenai seks pada wanita karena proses penuaan, maka pola vasokongesti pada buah dada, klitoris, dan vagina lebih terbatas. Aktivitas seks
Mohon maaf, aktivitas sekretoris dan elastisitas vagina juga berkurang. Pada pria, untuk mencapai ereksi diperlukan waktu lebih lama. Ereksi mungkin tidak akan dicapai penuh, tetapi cukup untuk melakukan koitus. Kekuatan saat ejakulasi juga berkurang. Pada kedua seks, semua fase eksitasi menjadi lebih panjang, akan tetapi meskipun demikian, pengalaman subjektif mengenai orgasme dan kenikmatan tetap ada dan dapat membantu relasi dengan pasangan. Penurunan fungsi kognitif menurut Setiati Harimurti tahun 2009 menyebutkan adanya perubahan kognitif yang terjadi pada lansia, meliputi berkurangnya kemampuan meningkatkan fungsi intelektual, berkurangnya efisiensi transmisi saraf di otak, menyebabkan proses informasi melambat dan banyak informasi hilang selama transmisi. Berkurangnya kemampuan mengakumulasi informasi baru dan mengambil informasi dari memori, serta kemampuan mengingat kejadian masa lalu lebih baik dibandingkan kemampuan mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Penurunan menyeluruh pada fungsi sistem saraf pusat dipercaya sebagai kontributor utama perubahan dalam kemampuan kognitif dan efisiensi dalam pemrosesan informasi. Kemudian juga kejadian jatuh. Pada usia lanjut, kejadian jatuh merupakan permasalahan yang serius dihadapi, dikarenakan lansia mengalami penurunan fungsi tubuh yang meningkatkan kejadian jatuh. Kejadian jatuh pada lansia dapat mengakibatkan berbagai jenis cedera, kerusakan fisik dan psikologis. Kerusakan fisik yang paling ditakuti dari kejadian jatuh adalah patah tulang panggul. Dampak psikologis adalah walaupun cedera fisik tidak terjadi, shock setelah jatuh dan rasa takut akan jauh lagi dapat memiliki banyak konsekuensi, termasuk ansietas, hilangnya rasa percaya diri, pembatasan dalam aktivitas sehari-hari, dan hobi jatuh. Kemudian berikutnya adalah masalah kesehatan atau penyakit. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia di berbagai daerah orang dewasa. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia berbeda dari orang dewasa, yang sering disebut dengan sindroma geriatri, yaitu kumpulan gejala mengenai kesehatan yang sering dikeluhkan oleh para lanjut usia dan atau keluarganya. Antara lain yaitu immobility, kurang bergerak. Kemudian berikutnya adalah instability, mudah jatuh. Kemudian yang berikutnya adalah incontinence, BAB dan BAK. Dan juga intellectual impairment, gangguan intelektual atau demensia. Selain itu infeksi yang terjadi. Kemudian impairment of hearing, vision and smell, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan gangguan penciuman. Juga isolation, yaitu depression. Selain itu juga inasition, malnutrisi, impekuliti, kemiskinan, natrogenik, menderita penyakit pengaruh obat-obat, insomnia, sulit tidur, imunodefisiensi, penurunan sistem kekebalan tubuh, impoten, gangguan seksual, dan juga infection, sulit buang air besar.
Masalah kesehatan yang pertama adalah immobility, orang bergerak, yaitu keadaan tidak bergerak atau tirah baring selama 3 hari atau lebih. Penyebab utama imobilisasi adalah adanya rasa nyeri, lemah, kekakuan otot, ketidakseimbangan, masalah psikologis, dan depresi atau demensia. Komplikasi yang timbul adalah luka di bagian yang mengalami penekanan terus-menerus sehingga timbul lecet, bahkan infeksi, kelemahan otot, kontraktur atau kekakuan otot dan sendi, infeksi paru dan saluran kemih, serta konstipasi. Cara penanganannya yaitu dengan latihan fisik, perubahan posisi secara teratur menggunakan kasur anti dikubitus, monitoring asupan cairan dan makanan yang berserat. Kemudian yang berikutnya adalah instability atau mudah jatuh. Penyebab jatuh misalnya kecelakaan seperti terpeleset atau adanya sinkop atau kehilangan kesadaran mendadak atau terjadi vertigo atau hipotensi ortostatik dan juga proses penyakit yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh faktor intrinsik, yaitu faktor risiko yang ada pada pasien, misalnya kekakuan sendi, kelemahan otot, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan, dan juga karena penyakit, misalnya hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner. Dan faktor risiko ekstrinsik, faktor yang terdapat di lingkungan, antara lain adalah alas kaki tidak sesuai, lantainya licin, jalan tidak rata, penerangan kurang, benda-benda di lantai yang membuat terpeleset. Akibat yang ditimbulkan yaitu dari jatuh ini bisa berupa cedera kepala, cedera jaringan lunak, dan sampai patah tulang yang bisa menimbulkan imobilisasi. Prinsip dasar tata laksana usia lanjut dengan masalah instabilitas dan riwayat jatuh yaitu dengan mengobati berbagai kondisi yang mendasari instabilitas dan jatuh, memberikan terapi fisik dan penyuluhan atau edukasi berupa latihan cara berjalan, penguatan otot, menggunakan alat bantu, penggunaan sepatu atau sandal yang sesuai, serta mengubah lingkungan agar lebih aman seperti pencahayaan yang cukup, adanya pegangan, dan juga lantai yang tidak licin. Kemudian berikutnya adalah masalah inkontinensia uri dan alfi. Inkontinensia uri didefinisikan sebagai keluarnya urin yang tidak dikehendaki dalam jumlah dan frekuensi tertentu sehingga menimbulkan masalah sosial dan atau kesehatan. Inkontinensia uri akut terjadi secara mendadak, dapat diobati bila penyakit yang mendasarinya diatasi, misalnya infeksi saluran kemih, gangguan kesadaran, pemberian obat-obatan, masalah psikologis dan skibala, adanya feses yang keras. Inkontinensia uri yang menetap dibedakan atas, yaitu pertama ada tipe urgensi, yaitu keinginan berkemih yang tidak bisa ditahan, penyebabnya overaktivitas atau kerja otot destruktor karena hilangnya kontrol neurologis. Terapi dengan obat-obatan anti muskarinik, prognosis baik. Tipe stres karena kegagalan mekanisme sphincter atau katup saluran kencing untuk menutup ketika ada peningkatan tekanan intraabdomen mendadak seperti bersin, batuk, tertawa. Terapi dengan latihan otot dasar panggul, prognosis bisa menjadi baik. Tipe overflow yaitu menggelembungnya kantung kemih melebihi volume normal. Post void residu lebih dari 100 cc. Terapi tergantung penyebab, misalnya atasi sumbatan atau urine retensi urina.
Inkontinensia alvi atau fekal sebagai perjalanan spontan atau ketidakmampuan untuk mengendalikan pembuangan feses melalui anus, penyebab cedera panggul, operasi anus atau rektum, prolaps rektum, tumor pada inkontinensia urin. Untuk menghindari sering mengompol, pasien sering mengurangi minum yang menyebabkan terjadinya dehidrasi. Masalah berikutnya adalah intellectual impairment, gangguan intelektual seperti demensia dan delirium. Demensia adalah gangguan fungsi intelektual dan memori didapat yang disebabkan oleh penyakit otak yang tidak berhubungan dengan gangguan tingkat kesadaran sehingga mempengaruhi aktivitas kerja dan sosial secara bermakna. Demensia tidak hanya masalah pada memori. Demensia mencakup berkurangnya kemampuan untuk mengenal, berpikir, menyimpan atau mengingat pengalaman yang lalu dan juga kehilangan pola sentuh. Pasien menjadi perasa dan terganggunya aktivitas. Faktor risiko yaitu antara lain hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jantung koroner, PPOK, dan obesitas. Sindroma delirium akut adalah sindroma mental organik yang ditandai dengan gangguan kesadaran dan atensi serta perubahan kognitif atau gangguan persepsi yang timbul dalam jangka pendek atau berfluktuasi. Gejalanya gangguan kognitif global berupa gangguan memori jangka pendek, gangguan persepsi yaitu halusinasi dan ilusi, gangguan proses berpikir yaitu disorientasi waktu, tempat, dan orang, komunikasi tidak relevan, pasien mengomel, ide pembicaraan melompat-lompat, dan gangguan siklus tidur. Masalah berikutnya yaitu infeksi. Pada lanjut usia terdapat beberapa penyakit sekaligus. Menurunnya daya tahan atau imunitas terhadap infeksi, menurunnya daya komunikasi pada lanjut usia sehingga sulit atau jarang mengeluh, sulitnya mengenal tanda infeksi secara dini. Ciri utama pada semua penyakit infeksi biasanya ditandai dengan meningkatnya temperatur suhu badan, dan hal ini sering tidak dijumpai pada usia lanjut. Malah suhu badan yang rendah lebih sering dijumpai. Keluhan dan gejala infeksi semakin tidak khas, antara lain berupa confuse atau delirium sampai koma, adanya penurunan nafsu makan tiba-tiba, badan menjadi lemas, dan adanya perubahan tingkah laku sering terjadi pada pasien usia lanjut. Masalah berikutnya adalah impairment of hearing, vision, and smell. Gangguan pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Gangguan pendengaran sangat umum ditemui pada lanjut usia dan menyebabkan pasien sulit untuk diajak komunikasi. Penata laksanaan untuk gangguan pendengaran pada geriatri adalah dengan cara memasangkan alat bantu dengar atau dengan tindakan bedah berupa implantasi koklea, yaitu alat yang ada di dalam telinga dalam. Juga gangguan penglihatan bisa disebabkan gangguan refraksi, katarak, atau komplikasi dari penyakit lain, misalnya karena kencing manis dan hipertensi. Penata laksanaan dengan memakai alat bantu kacamata atau dengan operasi katarak. Masalah berikutnya adalah depression atau isolation. Isolasi atau depresi penyebab utamanya adalah kehilangan seseorang yang disayangi, pasangan hidup, anak, bahkan binatang peliharaan. Selain itu, kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan menyebabkan dirinya terisolasi dan menjadi depresi. Keluarga yang mulai mengacuhkan karena mereka direpotkan menyebabkan pasien akan merasa hidup sendiri dan menjadi depresi.
Beberapa orang dapat melakukan usaha bunuh diri akibat depresi yang berkepanjangan. Masalah berikutnya adalah malnutrisi. Asupan makanan berkurang sekitar 25% pada usia 40-70 tahun. Anoreksi dipengaruhi oleh faktor fisiologis, yaitu perubahan rasa pengecap dan pembau, sulit mengunyah, dan gangguan usus. Setelah psikologis, depresi dan demensia, dan sosial, hidup dan makan sendiri yang berpengaruh pada nafsu makan dan asupan makanan. Masalah berikutnya, tidak punya penghasilan. Semakin bertambahnya usia, maka kemampuan fisik dan mental akan berkurang secara perlahan-lahan yang menyebabkan ketidakmampuan tubuh dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan penghasilan. Usia pensiun di mana sebagian dari lansia hanya mengandalkan hidup dari tunjangan hari tuanya. Selain masalah finansial, pensiun juga berarti kehilangan teman sejawat, berarti interaksi sosial pun berkurang, memudahkan seseorang lansia mengalami depresi. Kemudian masalah berikutnya adalah iatrogenik, penyakit karena pemakaian obat-obatan. Lansia sering menderita penyakit lebih dari satu jenis sehingga membutuhkan obat yang lebih banyak. Apalagi sebagian lansia sering menggunakan obat dalam jangka waktu yang lama tanpa pengawasan dokter sehingga dapat menimbulkan penyakit. Akibat yang ditimbulkan antara lain yaitu efek samping dan efek dari interaksi obat tersebut yang dapat mengancam jiwa. Berikutnya masalah insomnia atau sulit tidur. Insomnia atau sulit tidur dapat terjadi karena masalah-masalah dalam hidup yang menyebabkan seseorang lansia menjadi depresi. Selain itu, beberapa penyakit juga dapat menyebabkan insomnia seperti diabetes mellitus dan gangguan kelenjar tiroid. Gangguan di otak juga dapat menyebabkan insomnia. Jam tidur sudah berubah juga dapat menjadi penyebabnya. Berbagai keluhan gangguan tidur yang sering dilaporkan oleh lansia yaitu sulit untuk masuk ke dalam proses tidur. Tidurnya tidak dalam dan mudah terbangun. Jika terbangun, sulit untuk tidur kembali. Terbangun dini hari, lesu setelah bangun di pagi hari. Agar bisa tidur, hindari olahraga 3-4 jam sebelum tidur. Santai mendekati waktu tidur. Hindari rokok waktu menjelang tidur. Hindari minum minuman berkafein saat sore hari. Batasi asupan cairan setelah jam makan malam atau nokturia. Batasi tidur siang 30 menit atau kurang. Hindari menggunakan tempat tidur untuk menonton TV dan menulis tagihan serta membaca. Masalah berikutnya adalah imunodefisiensi atau penurunan sistem kekebalan. Daya tahan tubuh menurun bisa disebabkan oleh proses menua disertai penurunan fungsi organ tubuh. Juga disebabkan penyakit yang diderita, penggunaan obat-obatan, dan keadaan gizi yang buruk. Masalah berikutnya adalah impotensi, yaitu gangguan seksual. Bahwa impotensi atau ketidakmampuan melakukan aktivitas seksual pada lanjut usia terutama disebabkan oleh gangguan organik seperti gangguan hormon, saraf, dan pembuluh darah sehingga bisa menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan dan juga karena adanya depresi. Masalah berikutnya adalah impaction atau sulit buang air besar. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya gerak fisik, makanan yang kurang mengandung serat, kurang minum akibat obat tertentu. Dan akibatnya pengosongan usus menjadi sulit atau isi usus menjadi tertahan. Kotoran dalam usus menjadi keras dan kering dan pada keadaan yang berat dapat terjadi penyumbatan di dalam usus dan perut menjadi sakit. Yang terakhir adalah masalah polifarmasi. Masalah polifarmasi ini adalah penggunaan beberapa obat. Tidak ada jumlah pasti obat yang dikonsumsi untuk mendefinisikan polifarmasi. Mayoritas menggunakan 3-5 obat dalam satu resep.
Polifarmasi biasanya terjadi pada lanjut usia yang memiliki banyak masalah kesehatan yang memerlukan terapi obat-obatan yang beragam. Polifarmasi menjadi masalah bagi lansia dikarenakan sering terjadinya interaksi antara obat yang digunakan. Interaksi obat terjadi ketika farmakokinetik dan farmakodinamik dalam tubuh diubah oleh kehadiran satu atau lebih zat yang berinteraksi. Interaksi obat dapat mengakibatkan toksisitas dan atau mengurangi efektivitas obat yang dikonsumsi. Jadi di usia yang tersisa ini jangan terlalu keras untuk menyesuaikan diri dengan dunia, karena kita datang bukan untuk menetap. Mungkin kita terlalu percaya diri bahwa umur kita masih panjang. Dan nasihat tentang kematian selalu kita anggap angin lalu. Kita selalu menganggap pintu ampunan masih terbuka, padahal belum tentu. Hari ini kita masih di atas tanah, bisa jadi esok hari tanah yang di atas kita. Selalu berbuat baiklah sahabat, selagi masih ada kesempatan, karena kematian juga tidak menunggu kita untuk jadi orang baik. Kematian itu pasti dan datang, ia datang pasti tepat waktu. Tak akan terlambat atau tak terlalu cepat. Entah dengan apa kenangan dapat terganti, yang jelas masa pasti terlewati. Kita akan melupa, menua, dan menue. Jadi demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu pada topik berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next again.